Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus dan kasih karunia-Nya yang senantiasa menyertai. Saudara, mari kita ambil waktu sebentar untuk berdoa buat firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang sudah Tuhan sediakan, benih firman akan memberkati dan akan terus menopang iman kita supaya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita berdoa, kita menghadap Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan. Karena kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini kami boleh mengalami Tuhan kedekatan dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur untuk persekutuan tubuh dan darah Yesus yang membuat kami Tuhan menjadi pribadi yang whole di dalam Engkau Bapa. Dan saat ini kami memberikan seluruh keberadaan kami untuk diisi oleh firman-Mu. Kami percaya Tuhan benih firman-Mu saat ini Tuhan, biarlah tumbuh Tuhan di tanah yang subur Bapak. Engkau yang mengerti dan tahu Tuhan keberadaan tanah hati kami Tuhan. Biarlah kami minta Roh-Mu menyiapkannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Dan kami percaya roh pengertian, understanding datang daripada Roh-Mu Tuhan ada bersama kami. Dalam nama Yesus kita terima firman Tuhan, haleluya, amin, 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 amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita mau merenungkan dan diingatkan kembali dengan kebenaran firman Tuhan yang berjudul menang dengan kekuatan dalam iman yang benar. Menang dengan kekuatan dalam iman yang benar. Mari kita sama-sama membuka dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Kita baca ya sama-sama ya. Saudara bisa lihat di situ sih, tapi kalau nggak kelihatan lihat di Alkitab mobile saudara ya. 3, 2, 1. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara, waktu SD saya itu didaftarkan oleh mama saya pertandingan atau kompetisi Abang None Jakarta ya. Jadi saya disuruh sama mama saya, tuh ada Abang None Jakarta kompetisi, masuk gitu ya. Saya yang masih SD waktu itu kalau nggak salah kelas 3 kelas 4 ya udah ikut aja karena memang saya pikir seru kan. Abang None Jakarta waktu itu ya ini ya. Tapi pas waktu saya ikut, mama saya beliin kebaya. Terus udah gitu dibeliin bajunya ya. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata saya ini memang anak kecil yang enggak siap gitu saudara. Enggak siap ikut kompetisi seperti itu ya. Karena saudara, mama saya mungkin punya maksud baik. Tapi mungkin belum mengerti sepenuhnya anaknya. Saya ini saudara orangnya suka sensitif. Padahal ini ya maksudnya rambut aja saudara. Kalau mama saya ini kuncir, itu saya mesti precisely lihat kiri kanan mesti benar. Kalau enggak saya akan copotin lagi gitu. Ternyata itu sikap-sikap seperti itu, sifat-sifat gitu enggak bikin saya siap untuk masuk ke kompetisi itu saudara. Ya, jadi waktu saya ke situ, saya lihat orang banyak begini begitu. Terus begitu saya juga jadi panas kan, saudara tahu Jakarta kan panas ya. Jadi keringetan, jadi kesel. Jadi waktu disuruh masuk ke panggung jalan, kan itu mestinya begaya begitu kan saudara ya. Kayak begaya gimana saudara. Tapi saya merongot, senyum, merongot gitu. Kesal gitu karena panas, pakai konde lagi saudara ya. Jadi akhirnya ya saudara tahu sendirilah hasilnya ya. Jadi ya gak siap kompetisinya saudara. Dan saya pikir memang saya tahu bahwa mungkin ya saat itu saya gak pikir ini pertandingan yang serius gitu. Saya pikir ini cuma main-main aja. Tapi saudara, tahukah saudara bahwa dalam hidup ini kalau saudara sudah beriman kepada Yesus, mau tidak mau saudara suka atau tidak suka masuk dalam pertandingan iman. Amin. Itulah kehidupan saudara dan saya yang sudah ada di dalam Yesus. Seperti yang tadi kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Saudara tidak bisa bersikap seperti saya yang tidak serius atau tidak siap di dalam meresponi satu pertandingan seperti tadi ya Abang None Jakarta. Tapi waktu saudara terima Yesus, saudara beriman kepada Tuhan, saudara harus siap. Amin. Saudara harus siap masuk dalam pertandingan iman
yang kadangkala jauh dari ekspektasi saudara. Ya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, saat waktu kita di dalam pertandingan iman itu ada sebenarnya dua hal yang harus ada di mindset kita. Yang pertama apa saudara? Saudara harus mencapai garis akhir. Amin. Ya enggak ada sebenarnya kalau kayak saya pertandingan ya boleh menang boleh enggak, itu sebenarnya enggak boleh ada saudara. Ya saudara sudah harus bangun pagi melek mata satu set harus menang. Seringkali ini enggak jadi satu set kita saudara. Ya kita ngeflow aja ngeflow. Akhirnya kalah biasa. Tapi sebenarnya enggak boleh saudara. Karena pada akhirnya Tuhan mau kita menang. Harus ada respon yang kita harus hadapi, yang harus kita responi dalam pertandingan ini. Yaitu pertama apa? Harus menang. Ya, amin. Masuk ya sini ya, harus menang. Ya, jangan jadi mental kalah. Jadi bangun pagi mental pemenang sudah dirembut. Ya, amin. Yang kedua saudara, apa yang terjadi dalam pertandingan kita harus siap. Ya, harus siap. Makanya memang Tuhan atau sudah memberikan Tuhan sudah menganugerahkan Yesus atau pribadi-pribadi yang beriman seperti Daud mengajarkan kita bagaimana kita harus siap waktu awal, yaitu berdoa pagi, baca firman, itu adalah satu persiapan untuk kita menang di dalam pertandingan. Nah saudara, satu apa menang, kedua apa? Harus ada persiapan. Supaya 2 Timotius 4 ayat 7-8, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Apa yang tersedia saudara? Mahkota kebenaran. Ya. Nah saudara, untuk memaknai supaya kita menang dengan kekuatan yang benar, hari ini kita mau belajar lebih detail lagi dari nasihat Paulus kepada Timotius. Tentang bagaimana Paulus menyiapkan Timotius untuk dia bertanding, ya, untuk satu masuk dalam pertandingan pelayanan di Efesus, saudara. Ya, dan nasihat ini untuk mempersiapkan Paulus supaya dia menjadi pemenang, ya, supaya dia siap menjadi pemenang dan menang dalam kesetiaannya untuk berhadapan saat itu dengan guru-guru palsu. Ya, di Efesus sudah guru-guru palsu dan kita ini pertandingannya juga enggak yang main-main, saudara. Saudara tahu kan, bukan pertandingan sesama. Aduh, ini udah hartanya banyak, saya harus bertanding nih dalam pekerjaan supaya compete, bukan, saudara. Ya, tetapi dengan godaan-godaan si setan, apalagi pada akhir zaman ini. Ya, saudara nggak tahu aja, setan sedang menunggu saudara bangun, setan juga sedang bersorak kalau saudara tidak berdoa. Karena setan tahu kalau saudara akan kalah. Ya, kadang-kadang kita nggak ngerti itu kan, kita pikir oh kita melek mata biasa, rutinitas. Padahal sebenarnya pertandingan kita melawan penguasa-penguasa di udara yang kita tidak tahu, yang dia fokuskan kita, saudara. Melawan apa? Melawan kedagingan kita. Ya, itu adalah sarana untuk kita jatuh dalam iman. Ya, jadi ini pertandingan kita harus serius, saudara. Amin. Kita harus serius benar-benar di dalam menghadapi pertandingan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita lewati dan jalani. Dan saat ini kita mau belajar dari nasihat Paulus yang mempersiapkan Paulus untuk menang dari ajaran-ajaran palsu supaya Paulus punya iman yang murni, saudara, dan dia menang dengan iman yang benar. Yang pertama dari nasihat Paulus kita belajar menang dengan kekuatan dalam iman yang benar, yaitu satu adalah kesadaran akan identitas sebagai milik Allah. Ya, kesadaran akan identitas sebagai milik Allah. 1 Timotius 6 ayat 11 katakan, tetapi engkau hai manusia Allah. Coba kiri kanan katakan, hai manusia Allah. Ya, saudara tahu ya bahwa Paulus tidak panggil Timotius, tapi dia panggil siapa? Hai manusia Allah. Ya, kalau misalnya kita nggak sadar nih siapa kita, bolehlah tiap hari kita bilang ke suami kita atau pasangan kita, hai manusia Allah, supaya sadar. Ya, karena apa saudara? Paulus menyapa Timotius dengan sebutan hai manusia Allah bukan nggak ada purpose-nya. Itu ada satu purpose yang menyadarkan Timotius bahwa dia berbeda. Amin.
Saudara dan saya ini berbeda. Setelah kita beriman kepada Tuhan, kita punya pribadi yang berbeda. Yaitu identitas kita adalah sebagai milik Allah. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, kita ini adalah kepunyaan Allah. Kalau saudara tahu manusia Allah itu adalah adanya kepunyaan Allah, saudara. Ya, saudara kita adalah milik Allah. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, maka ada dua hal yang memberikan pengertian kita bahwa kita ini adalah milik Allah. Ya, seperti yang Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi status kita ini sebagai milik Allah karena kita ini adalah anak-anak Allah. Amin. Nah, waktu kita bangun pagi saudara, kita ini saya bukan Mira, suami saya bukan Diki, tapi kita ini hai manusia Allah. Berarti apa? Ada tanggung jawab Allah dalam kehidupan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu saudara, ada dua kesadaran akan identitas sebagai milik Allah. Yang pertama adalah sebagai milik Allah kita harus ingat bahwa ada kuasa ilahi di dalam hidup kita. Amin. Ada kuasa ilahi di setiap saudara dan saya. Ya, jadi waktu kita pergi ke dapur, kita melakukan fungsi kita, ya melakukan fungsi kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai suami, ya itu merupakan ada di mana kita ada, itu ada kuasa ilahi di dalam kita. Kita bekerja itu ada kuasa ilahi di dalam kita. Amin, saudara. Nah, 2 Petrus 1 ayat 3 dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Terbatas enggak? Enggak kan? Jadi kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan untuk menang. Yang kita perlukan untuk menang, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara yang dikasih Tuhan, dunia ini memang udah gak bisa ditumpang tanganin supaya jadi sempurna, gak bisa karena dunia ini sudah broken. Ya, sudah banyak pain. Jadi saudara bilang, saya mau yang dunia yang perfect, gak bisa saudara. Jadi mesti terima ya. Nah saudara, di dalam kehidupan kita menjalani pertandingan iman, seringkali kita hanya berpikir bahwa kita sudah diselamatkan kepada kasih karunia-Nya. Stop ya. Tetapi sebenarnya tahukah saudara, kasih karunia-Nya atau kuasa ilahinya itu bukan hanya sekedar kuasa supernatural yang saudara bisa nikmati dalam kehidupan sehari-hari. Saya nggak bisa mengampuni, Tuhan lepaskan kemampuan buat saya untuk mengampuni suami saya. Tuhan lepaskan. Ternyata bisa mengampuni. Ya. Tapi tidak hanya cuma sampai stop di situ saja saudara. Seringkali kita pikir kuasa ilahinya cuma sampai di situ. Tapi sebenarnya kuasa ilahinya buat kita ada kuasa kasihnya menyertai kita juga. Ada kuasa anugerahnya menyertai kita. Amin saudara. Itu juga harus kita ingat. Ya, kuasa kasihnya apa saudara? Saat saudara lagi down, ya saat saudara ada menerima kamu jelek, kamu maksudnya ini hasilnya nggak bagus, dia di kantor misalnya dinilai nggak bagus, kita down, kita pikir udahlah identitas kita TOLOL misalnya, ya kita udah down, kita udah nggak bisa. Saudara, kalau kita ingat ada kuasa ilahinya menyertai kita, bukan cuma kita mengampuni itu orang, tapi kuasa kasihnya menyertai kita, kita bisa Tuhan sembuhkan luka saya. Ya, akhirnya kita nggak jadi kalah saudara. Kalau saudara banyak luka, udahlah, habislah diserang sama iblis saudara. Ya, tetapi waktu itu kita tahu kuasa kasihnya menyertai kita dan saat itu kita bereskan saudara. Amin. Kita bereskan, kita ditolong oleh kuasa kasihnya. Yang juga kita harus ingat adalah kuasa anugerahnya. Biasanya kuasa anugerahnya tadi Pastor Nicholas membawa kita kepada keselamatan
di mana kita dapat keselamatan Yesus Kristus, di mana kita dapat pengampunan dari Yesus Kristus. Amin, saudara, kita beriman. Tapi tahukah saudara, kasih anugerahnya tidak stop sampai situ. Ya, kasih anugerahnya itu menyertai saudara karena apa? Saudara setiap hari pasti berbuat salah. Saya setiap hari pasti berbuat salah. Amin. Kok yang ini cuma ibu gembala, yang lain kayaknya saya ragu saya berbuat salah. Kayaknya ya, saudara, saya jamin saudara akan berbuat salah besok. Ya saudara, itu saya jamin. Karena memang kita ini manusia tidak sempurna, amin. Kita pasti berbuat salah. Oleh sebab itu kita perlu kasih anugerahnya. Ya, saudara, satu hari, ini sih udah peristiwa agak lama, tapi ini terus jadi momentum, jadi monumen di hati saya. Suatu saat saya ini masih bekerja, mana itu sister saya, oh iya itu. Dengan sister Irene ya, saat itu masih bekerja di sister Irene. Kita sama-sama, satu company. Nah kalau gitu saya bekerjanya itu pagi saudara. Ya saya tuh jam, kalau nggak salah 7.45 saya mulai. Jadi saya harus pagi-pagi bangun, ya saya harus bangun pagi-pagi cepet-cepet. Kemudian saya pergi ke Artamon. Nah saat itu, ya tahulah saudara ya, saya memang perlu ini, mengupgrade diri terus. Ya entar akhirnya macet. Macet kan saudara, jam 7 tuh udah macet di Windsor kan. Macet terus sampai itu, waduh macet nih. Waduh gimana di Windsor itu, di Windsor ya, itu kan Windsor ya. Windsor itu macet ya. Nah waktu itu saudara, saat itu ya, bukan yang sekarang ya. Saat itu 2, tapi di sininya kosong. Ya kosong saudara nih, kosongnya bukannya buat orang jalan ya, bukan, tapi memang kosong. Saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Langsung karena saya bilang macet, telat, waduh gimana. Apalagi saya waktu itu kalau nggak salah kerjanya cuma 4 hari. Karena saya long hours kan. Jadi mau nggak mau ya. Akhirnya nggak pikir panjang, aduh telat nih. Udah masuk aja ikutin orang. Orang pada masuk ke situ, saya ikut nih. Saudara, saya masuk ke situ, saya ikutin. Lalu apa yang terjadi saudara? Udah mau deket-deket aman. Ada polisi dan ada mobil di depan. So dikasih Tuhan itu ada mobil polisi, saya baru kaget. Aduh itu mobil polisi udah kayak gitu kan kayaknya. Itu mobil polisi saudara udah siap-siap karena di depan saya itu udah disingkirin. Ayo yuk masuk gini. Udah asoy ya. Ini berarti kan giliran saya saudara. Giliran saya udah pasrah, saya udah bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya minta ampun sama Tuhan. Aduh Tuhan, saya tahu saya salah karena ada polisi saudara. Polisi itu seperti tiung itu langsung itu conviction datang. Langsung bilang aduh saya salah, saya maaf Tuhan, saya maaf. Aduh salah benar-benar. Saya minta maaf, saya udah bilang Tuhan ampunin saya udah benar-benar saya salah. Kalau sampai saya memang benar udah harus ini, saya terima konsekuensinya. Kalau sampai saya di fine gede, itu pasti di fine gede saudara ya. Karena itu emang gak boleh ya. Di fine gede saya terima. Walaupun misalnya di rumah nanti diasemin sama si Diki, saya terima saudara. Saya terima, pokoknya saya terima Tuhan. Ampuni saya terima. Jadi saya udah siap bakalan didenda kan saudara ya, siap. Tahu apa yang terjadi saudara? Kasih karunia, ini jangan ikut kalau jangan jadi sebenarnya saudara itu jadi kasih karunia, wah ini ada kasih, enggak ya saudara ya, jangan ikut-ikut ya. Tapi saat itu, saudara kasih karunia Tuhan itu begitu saya udah mau masuk, saya udah pasrah benar-benar saudara, saya udah beresin hati, saya udah benar Tuhan saya terima konsekuensinya, pokoknya mau bayar 500 sebenarnya udah saya siap. Tahu apa yang terjadi? Itu si polisi enggak berhentiin saya, dia berhentiinnya yang belakang saya, padahal saya itu di tengah-tengah, harusnya saya kena, harusnya itu udah pasti kena saudara, tapi saya nggak tahu itu kemurahan Tuhan, ya. Tapi jangan ikut ya saudara. Ini nggak bagus ya. Kemurahan Tuhan. Akhirnya saya lepas. Saya sampai bingung saudara. Kenapa itu polisi? Padahal polisinya ada 2 ya. Dia kan tinggi. Itu kenapa nggak itu? Dia lewatin saya. Di situ saya tahu saudara. Bagaimana rasain namanya pengampunan. Selama ini saya terus terang saya berbuat. Ya,
Misalnya saudara ya ngebohong atau apa, minta ampun, tapi nggak ada konsekuensi, nggak ada oknumnya yang di situ, nggak kayak berasa diampunin kan saudara, nggak berasa kayak nerima kasih karunia saudara. Tapi saat itu saya tahu saya harus dihukum, saat itu saya harus sebenarnya harus menghadap sama si oknum, harus dikasih penalti, tapi saya dibebaskan. Saya tahu Tuhan mau memberikan chance untuk merasakan ini loh artinya diampuni. Ini loh kamu nih harusnya masuk ke situ. Di situ saya tuh nggak pernah lupa. Jadi kalau saya masuk kayak misalnya saya langsung inget di situ kayak berasa bahwa diampunin tuh kayak gini. Diampunin kayak gini karena kan saudara ya tenang-tenang aja. Diampuni tenang-tenang. Nggak ada perasaan hancur hati kan kadang-kadang kan. Tapi saudara waktu kayak kasus saya, makanya begitu saya selalu kalau Roh Kudus ini udah ini langsung diingetin ke peristiwa itu. Di situ saya tahu betapa rasa diampuni itu seperti itu saudara. Saya dibebaskan, apalagi kita sebenarnya hutang dosa kita banyak saudara. Bukan cuma urusan 500-600. Saya ini hutang dosa sama Tuhan tuh banyak. Tapi sedikit Tuhan suruh saya nyicipin. Saya baru tahu inilah kasih karunia. Dan bukan kasih karunia yang tahun 2000 yang saya terima hanya waktu kita rasain di gereja atau apa. Tapi setiap hari saudara, amin. Setiap hari waktu kita berbuat salah, waktu kita jatuh ya. Karena apa tahu saudara, kalah itu bukan, kegagalan itu bukan kalah. Saat itu mungkin saya rasa aduh kayak gimana ya. Aduh kayaknya mesti ngulang lagi nih, aduh minta doa benar nih. Tapi saya rasakan bahwa no, ada God grace. Tuhan berikan buat saudara dan saya, amin. Nah itulah saudara bahwa kuasa ilahinya saudara mesti ingat. Ya bukan hanya supernatural, tetapi ada kuasa kasih. Ya saudara diterima, dihargai. Saudara kita tadi nyanyi ya, dihargai, saudara dikasihi. Ya, betapa luar biasanya kuasa kasih menyertai saudara setiap hari. Betapa luar biasanya kasih anugerahnya itu, pengampunannya, God grace itu menyertai. Amin saudara. Nah itu kita bisa rest. Setiap hari kita bisa rest, itu yang modal menjadi kita bisa menang. Amin. Ini iman yang benar, kita bisa menang, kita bisa rest, kita bisa percayakan hidup kita kepada kuasa ilahinya. Amin saudara. Nah kalau kita seringkali kita kalah, seringkali kita aduh kok enggak kalah lagi gitu ya. Ya saya sih suggest saudara untuk di 2 Korintus 13 ayat 5 saudara. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ya, seharusnya God's love, God's grace, God's power itu membuat iman kita teguh. Waktu kita menerima, kita mengingat itu. Tapi kalau misalnya dalam keseharian kita itu kayaknya selalu diintimidasi atau ada apa, jangan-jangan kita punya imannya tuh enggak pas saudara. Imannya bukan iman yang benar. Mungkin imannya bukan kepada Yesus. Karena kalau kepada Yesus itu tersedia dan kita punya satu conviction, punya keyakinan. Amin. Makanya 2 Korintus 13:5 katakan uji ya apakah Yesus ada sehingga kamu bisa memiliki tegak berdiri, dan ini menjadi sesuatu apa saudara? Satu warning buat kita setiap hari ya. Oh kok saya kayaknya kurang ini ya. Kita uji, benar gak kita kepada Yesus? Benar gak iman kita kepada? Amin. Nah saudara, kesadaran akan identitas sebagai milik Allah memberikan kekuatan untuk menang. Yaitu juga kita mengakui dan hidup di bawah otoritas Tuhan. Ya saudara, kita hidup di bawah otoritas Tuhan. Yaitu kita menerima bahwa Tuhan memiliki kekuasaan penuh atas hidup kita untuk segala sesuatu. Bahwa hidup kita itu untuk rencananya. Jadi kita ini bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk rencana Tuhan. Jadi manusia Allah, identitas kita yaitu untuk hidup untuk Tuhan, rencana Tuhan. Amin saudara? Ya,
Jadi kita mesti tahu ya saudara, apapun planning saudara, kita ini manusia Allah. Ya, jadi mau ke Jepang, Korea, Amerika, India, ya langsung nempel. Oh, saya bukannya Mira nih, saya manusia Allah, berarti ada purpose-nya Tuhan nih. Ya, jangan langsung set aja schedule gimana nanti Tuhan mah gitu ya. No, kita adalah manusia Allah, kita hidup dalam otoritasnya Tuhan, berarti kita di bawah otoritas Tuhan ada di hidup kita. Segala sesuatu kita berarti semuanya dalam rencana Tuhan. Ya, saudara, testimoni yang luar biasa ini namanya Henrietta Cornelia Mers. Ya, saya nggak tahu kalau saudara pernah dengar atau tidak. Ini seorang, dia ini lemah, tapi dan juga punya keterbatasan. Tapi imannya itu menggerakkan hidupnya untuk dia taat, untuk dia hidup ya di dalam memenuhi tujuan Allah yang mulia. Nah, Henrietta ini saudara, dia kecil tumbuh dalam Kristen yang taat di Minnesota, dan sejak usia 5 tahun Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk dia hidupnya punya visi yang besar, yaitu dia persembahkan mengajar firman Tuhan sejak 5 tahun ya. Nah, tapi saudaranya dikasih Tuhan, namun saat remaja apa yang terjadi, kesehatannya mulai terganggu, dia didiagnosa mengalami kelainan mata. Dan membuat dokter menyatakan kepada dirinya bahwa dia akan buta sebelum usia 30 tahun. Saudara, visinya adalah mengajar firman Tuhan. Tapi sebelum 30 tahun, dia didiagnosa akan buta 30 tahun. Itu kan kayaknya kontradik saudara. Karena mengajar firman Tuhan harus banyak baca toh. Harus banyak menyelidiki firman Tuhan. Nah, waktu dia terima itu vonis, dia katakan, kalau saya bisa baca satu buku, saya hanya mau baca buku Alkitab aja. Ya, untuk memenuhi tujuan Tuhan yang ditaruh saat usia 5 tahun. Saudara, apa yang terjadi? Dia nggak menyerah, dia lanjutkan kuliah ya ke Minnesota dan menjadi guru sains, dan kemudian dia mengajar juga saudara di sekolah minggu, dan dia terus bertekun di situ. Visinya Tuhan, ya, sampai satu saat apa yang terjadi saudara, dia terus membawa hidupnya di dalam otoritasnya Tuhan. Dia bangun pelayanan anak muda, dari 400 jiwa sekolah minggu, akhirnya tahu saudara, dia diberikan plan sama Tuhan sampai 4.000 jiwa. Luar biasa ya, sekolah minggu loh, sekolah minggu saudara ya. Sekolah minggu susah juga ya, tergantung orang tuanya nggak digebres, anak-anaknya nggak pergi saudara ya, biasanya begitu. Nah, dari 400 sampai 4.000 saudara bayangin. Tapi saudara, luar biasa, hidupnya ada dalam otoritas Tuhan. Kalau Tuhan bilang say no buta, nggak buta. Dan itu terjadi. Itu terjadi kepada Henrietta, dia tidak buta sampai akhir hidupnya. Dan sekolah minggu yang dia jalani memberkati yang namanya Billy Graham. Saudara, ya, luar biasa. Nah, saudara mesti ingat bahwa even pencobaan aja Tuhan udah atur. Ya, itu otoritas yang dari Tuhan. Ya, enggak boleh dari kekuatan yang melebihi kekuatanmu, ya. Jadi saudara, tenang bahwa kalau kita yakini kita hidup dalam otoritas Tuhan, terus bawa hidup saudara untuk memenuhi rencana Tuhan. Maka Tuhan menjadi pembela saudara. Amin saudara. Dan dia menyelesaikan pertandingan yang setia. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hal kedua, apa yang kita belajar dari Paulus, yaitu menang dengan kekuatan dalam iman yang benar, yaitu mendisiplinkan diri untuk terus mengarahkan diri pada keteladanan Kristus. Ya, saudara dikasih Tuhan bahwa hidup kita yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan, dikuduskan dan disucikan. Bapa di surga memberikan satu cara untuk kita bisa menang, satu role model, yaitu siapa? Yesus. Ya, satu role model yaitu keteladanan Kristus. Hal yang kedua yaitu mendisiplinkan diri untuk terus mengarahkan diri pada keteladanan Kristus ini sesuai dengan hatinya Bapa.
1 Timotius 6 ayat 11 katakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, Timotius diberikan wejangan ya untuk mengejar hal-hal keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Itu semua saudara adalah karakter-karakter Kristus. Ya, dikatakan di pasal 62 ayat 10, dan dia dinasehatkan untuk apa? Meninggalkan hal-hal yang sifatnya apa? Yang tidak baik, bersilat lidah, cekcok dengan sama-sama saudara seiman, mendengki, mencederai ya. Ini adalah hal-hal yang harus ditinggalkan. Dan ini merupakan satu saudara kekuatan buat kita, bahwa waktu kita menang dengan kekuatan dalam iman yang benar, yaitu kita mengarahkan diri untuk terus fokus pada keteladanan Kristus. Amin saudara. Dan ini membuat kita tahu bahwa kita ini ya ada pola saudara. Ini adalah aturannya untuk menang, yaitu nilai-nilai Kristus. Amin saudara. Ya. Jadi saudara, ini yang harus kita latih. Karena waktu kita melatih karakter Kristus, untuk kita menghadapi godaan, untuk kita menghadapi cobaan, untuk kita bisa menghadapi pergumulan, kita terus melatih diri fokus kepada karakter-karakter Kristus, itu membuat kita menang. Karena karakter Kristus ini adalah karakter yang dikasihi oleh Allah. Waktu kita meresponi dengan karakter Kristus, walaupun belum sempurna, tapi itu sudah ada dalam perkenanan Bapa. Dan saat itu pula Bapa akan menganugerahkan apa saudara? Kasih dan kuasanya mengalir. Kita akan bisa mengalami yang namanya terobosan dan mukjizat. Amin. Nah, masalahnya saudara, seringkali kita mengalami meresponi pergumulan, meresponi cobaan, itu pakai karakter kita. Pakai karakter kita saudara. Ya, pakai karakter kita. Padahal yang Bapak kenal adalah karakter Kristus. Yang Bapak kenal adalah karakter Kristus. Jadi ya ditunggu sampai karakter Kristus itu muncul. Nah itulah saudara, makanya kita waktu kita mau menang dengan kekuatan iman yang benar, sikap hati kita harus fokus kepada keteladanan Kristus. Amin. Disitulah modal untuk kita bisa menang. Amin. Karena Bapak berkenan kepada nilai-nilai Kristus, dan itulah aturan-aturan yang harus kita ikuti. Ya saudara, semangat. Ya, jadi sudah tahu ya karakter apa yang bisa jadi pemenang. Karakter Kristus, bukan karakter Mira ya. Jadi kalau saya konflik sama Diki atau saudara konflik pasangan, jangan pakai karakter masing-masing. Ya. Gak bisa saudara bakal kalah, pakai karakter Kristus. Karena disitulah ada Tuhan akan menunjukkan kasih dan kuasanya. Saudara akan mengalami terobosan, saudara akan mengalami kemenangan. Ya, at least saudara akan diberikan kekuatan untuk menanggung. Karena memang saudara ada God's timing, tapi Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Amin. Nah ini harus menjadi satu satu direction, satu fokus buat kita setiap hari kita hidupi saudara. Sebenarnya 19 Juli kemarin ada seminar Edi Logam ya saudara ya, Pastor Edi Logam. Waktu selesai saya diberikan 4 buku ya, 4 buku dari seseorang, itu buku Joy Pastor Abraham Isaac ya. Saya totonya Cici, ini buku katanya. 4 buku, terus Tuhan bilang suruh kasih Cici. Nah kalau bilangnya cuma Cimira ini buku, saya aman saudara. Tapi dibilangnya Tuhan bilang suruh kasih buku. Jadi ini beban dong saudara. Begitu saya dengar Tuhan bilang katanya, aduh langsung deh. Ini langsung ada beban, Tuhan bilang. Ya kan, waktu Tuhan bilang saya bilang aduh ini mau saya kasih siapa, ada 4 lagi kan. Langsung waktu pas saya lagi pegang begini, Tuhan mau kasih siapa? Di hari itu muncul nih, ada yang satu gitu kan.
3 habis, aman. Karena tepat gitu kan. Saya delivernya tepat, aman. Tinggal 1 kan saudara. 1 siapa? Ya aduh, saya berdoa Tuhan. Ini soalnya Tuhan bilang saudara, jadi harus doa. Kalau saya bilang, kalau Tuhan gak bilang saya kasih siapa aja saudara. Karena Tuhan bilang, jadi saya mesti berdoa. Saya berdoa Tuhan ini mau kasih siapa saudara. Langsung saya ingat kan, oh ya mungkin inilah yang paling top Markotop kan orang-orang yang belum mengenal Tuhan kan. Itu ya buku ya saudara, yang paling saya ini mah paling di kantor kan. Saya udah pikir wah ini nih si si Shelly nih. Sampai saya pikirnya si bos saya mau kasih saya nekat sudah. Kalau sampai Tuhan bilang itu bos saya si Brad, saya nekat saya kasih gitu kalau Tuhan bilang gitu kan. Udah nih saya udah taruh di sini nih pikiran, aduh Tuhan berbicara siapa ini Tuhan ya. Sudah tahu ya. Begitu saya udah berdoa tuh, hari Senin udah mau mulai hari Senin, hari Minggu saya masih bergumul, saya masih liatin itu buku. Tahu-taunya Tuhan titipkan nama Betty. Sudah tahu ya Betty? Saya titipin nama Betty di hati saya. Saya pikir Betty udah kenal Tuhan. Udah masuk Bible study. Kan saudara pernah dengar ya, dia udah masuk Bible study. Dia teman kantor saya, dia udah masuk Bible study. Juga udah ada pastornya. Pasti juga udah belajar. Ya, wah pokoknya udah belajar lah namanya Bible study. Dan saya waktu itu kan 19 Juli, saya kerja di minggu itu dia aman-aman. Saya ngobrol, sehat walafiat, kadang gak ada masalah saudara ya. Jadi bilang, kenapa mesti Betty? Kalau si suruh sama si Betty ini waste dong. Ini berarti waste dong, enggak bisa terima jiwa. Saya kan berharap supaya diselamatkan saudara satu dari buku itu. No, Betty. Dia bilang, enggak Tuhan itu dia udah oke. Betty, ya udah deh, saya Betty. Saya masuk dong hari Senin. Saya taruh nih di situ, saya udah taruh di meja saya, meja kantor saya. Kemana nih si Betty? Karena saya kan datang duluan saudara, jam 9 dia belum nongol si Betty. Kemana nih? Akhirnya saya cek di email, Betty kamu kerja di mana nih? Di rumah atau gimana? Atau lagi on leave atau gimana? Mira saya sakit, dia bilang. Oh kok sakit? Aduh Mira saya flu stubborn, saya sakit, saya udah gitu. Akhirnya terus dia cerita bahwa dia juga kesal saudara. Karena apa? Dia mau ke dokter bilang no, kamu tes COVID. Nggak mau diladenin saudara, dia kesel, dia marah, dia pokoknya dia nggak happy gitu dengan keadaannya, udah namanya flu stubborn. Dan juga akhirnya dia nekat, dia punya antibiotik dari China, dia minum saudara. Padahal saya nggak tahu itu oke apa enggak ya. Mereka kan nggak tahu itu flu-nya kayak apa, saudara flu kan bisa macam-macam ya. Tapi itu kejadiannya, dia nggak happy, dia kesel, dia bilang itu saya ambil antibiotik, saya minum di yang dari China saudara. Begitu saya bilang, ini saya ada buku Joy. Mira, I need it katanya. Saudara bisa tahu, saya pikir aman-aman aja si Betty. Ternyata saudara dia lagi dalam keadaan kesel. Lagi keadaan memang butuh joy. Ternyata saudara dia sedang mau Tuhan belajarin namanya sukacita yang tidak dikuasai oleh keadaan. Saya nggak tahu, saya pikir aman-aman aja saudara. Tuhan lebih tahu ini orang mau belajar, mau hidup di dalam joy. Dan hari itu adalah studi case dari hidupnya yang pas. Kalau orang belajar, pas momennya, masuk gak? Masuk kan? Kalau lagi banyak masalah, dikasih pencerahan, wah masuk langsung. Kalau gak ada masalah, ayo belajar, aman. Ayo belajar, aman, gak mau belajar saudara. Karena gak pas waktunya. Tapi karena dia pas waktunya, dia butuh pasti dia akan dapat sesuatu. Dan saya gak ngerti saudara, saya hanya ngandelin pengetahuan saya. Dan saya butuh saudara yang namanya terus menyelaraskan kepada keteladanan Kristus. Untuk kesetiaan tadi dia bilang ya, kesetiaan. Ya, kesetiaan, kasih kesabaran untuk membangun kesetiaan. Nah saudara, apa yang membuat kita sukar untuk komitmen? Ya, mungkin ada dosa yang belum dibereskan. Tanpa saudara sadari, nggak bisa disiplin, nggak bisa fokus saya pandang ke Yesus, lalu gagal. Jangan-jangan ada dosa yang belum dibereskan saudara. Ya, hari ini coba tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus mungkin ada dosa yang masih tersembunyi yang belum dibereskan. Mungkin ada luka yang belum juga disembuhkan. Jadi kayaknya bawaannya sewot terus, ngelihat orang sewot terus gitu saudara.
Ya nggak bisa, fokusnya kepada Yesus tuh nggak bisa saudara. Ya mungkin saudara bisa hari ini ambil momen untuk cek hati kita. Oh ternyata benar ya ada dosa. Makanya saya susah untuk disiplinin diri, fokus kepada example-nya Yesus. Yang Bapak sudah sediakan buat kita, yang punya potensi untuk membawa kita menang. Amin saudara. Oleh sebab itu mari saudara kita terus renungkan sehingga kita seperti yang 1 Korintus bilang, katakan, aku tidak berlari tanpa tujuan, aku bukan petinju yang sembarangan saja, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Ya saudara, ini ada semangat yang luar biasa, gak tahu saudara pernah dengar, namanya John Aquari ya. Ya saudara tahu ya John Aquari ya, ini amazed juga loh, saya baca kisahnya ya gimana dia mengalami krem, dia masuk dalam pertandingan tapi satu saat dia mengalami krem. Kemudian dia tertubuk sama sejumlah pelari dan apa yang terjadi, lututnya sakit ya. Dan akhirnya dia harus mengalami keadaan yang tidak sempurna ya. Tetapi apa yang terjadi saudara, dia menyelesaikan pertandingan ya. Saudara, ini sesuatu yang memberikan semangat ya kepada kita. Apapun yang terjadi dalam keadaan kita, biarlah kita punya semangat untuk terus fokus kepada keteladanan Kristus. Ya, amin. Kita fokus, semangat terus. Enggak Tuhan saya mau semangat, walaupun digoda, enggak Tuhan saya mau semangat terus. Semangat terus, dan waktu kita terus semangat, Roh Kudus terus menolong kita, menopang, memberikan kasih karunia-Nya. Sehingga kita bisa menang, amin. Ayo saudara kita bangkit berdiri.